Kabar berikutnya pemirsa, ini polisi dan juga warga berhasil menangkap pembunuh siswa SMP di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kami tampilkan gambar di layar kaca pemirsa. Ini adalah suasana ketika warga dan polisi menangkap pembunuh sadis di sebuah perkebunan di Kecamatan Beringin, Deli Serdang, Sumatera Utara. 4 pelaku berhasil diamankan petugas. Penangkapan ini membuka tabir kematian dari Muhammad Ilham, seorang pelajar kelas 1 sekolah menengah pertama di Lubuk Pakam yang ditemukan tewas pada 13 April lalu. Para pelaku ternyata tega menghabisi nyawa korban lantaran saling ejek nama orang tua antara korban. Pelaku kemudian melakukan skenario kematian korban akibat begal. Saat ini petugas masih memburu 1 pelaku lainnya berinisial A yang masih buron. Masih ganjel Ya, untuk mengetahui informasi terkini mengenai kasus ini sudah bergabung bersama kami Kompol Rizky Akbar, Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Reza, Mbak Nadia. Pak Kasat, ini dari informasi yang kami dapatkan ada 1 pelaku buron. Mungkin bisa dijelaskan apakah pelaku ini tinggal di lokasi yang berdekatan dengan korban dan apa rencana awal dari para pelaku ini melakukan tindakan kekerasan hingga pembunuhan terhadap korban? Baik, terima kasih Mas. Untuk pelaku, 1 pelaku memang belum berhasil kita amankan. Kebetulan para pelaku ini sesama teman nongkrong ya, sama teman nongkrong. Rumahnya jaraknya berdekatan, masih di satu kecamatan. Namun pada saat penangkapan kebetulan A ini yang terakhir kita amankan. Jadi kemungkinan besar dia sudah mendapatkan informasi bahwa rekan yang lain tertangkap. Sehingga pada saat kita lakukan penggerebekan di kediamannya, yang bersangkutan sudah tidak berada di rumahnya lagi. Nah, kemudian untuk kejadian ini sendiri, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa motifnya saling ejek, sehingga salah satu pelaku itu sakit hati, kemudian mengajak teman-temannya yang lain untuk memberi pelajaran kepada korban, seperti itu. Ya, kalau dari keempat pelaku ini perannya apa saja dan berapa umurnya Pak? Karena kan ini kalau disampaikan tadi kan teman nongkrong korban, sedangkan korban kan masih merupakan siswa SMP. Ya, umurnya 2 pelaku yang berhasil kita amankan. Dari 4 pelaku ini 2 orang masih di bawah umur, ya, usia 15 tahun atau sebaya dengan korban. 2 pelaku lainnya berumur 18 dan 20 tahun. Nah, untuk peran para pelaku ini, ya, peran para pelaku ini masing-masing sebelumnya merencanakan untuk melakukan ataupun memberi pelajaran kepada Ilham. Jadi mereka berkumpul, kemudian salah satu pelaku ini yang merupakan tetangga daripada korban mengikuti pergerakan korban, kemudian sampai di lokasi yang mereka tentukan. Si salah satu yang membutuhkan ini memberitahukan kepada rekan-rekan yang lain, sehingga pada saat itu dicegat. Setelah dicegat, kemudian si pelaku dipukul. Setelah dipukul di ulu hati, pingsan, dibawa ke semak-semak ya di sekitar TKP, kemudian dihabisi. Setelah dihabisi, meninggal. Cara menghabisinya adalah dengan memukul menggunakan tangan kosong, kemudian menggunakan sebilah parang, ya, sebilah senjata tajam, parang atau samurai, kemudian menghantam bagian perut korban dengan menggunakan batu. Nah, setelah dicek meninggal dunia, korban ini dibawa ke sebuah sumur untuk dibersihkan darah-darahnya. Kemudian mereka merencanakan untuk
membuat seolah-olah korban ini korban laka lantas. Kemudian para pelaku itu membawa korban ke pinggir jalan dan memasukkan ke dalam selokan. Selanjutnya motor yang digunakan korban itu ditunggangi oleh salah satu pelaku atas nama MH dengan kecepatan tinggi. Kemudian ketika sudah mendekati korban dilepas dan motor menabrak tembok dan jatuh persis di atas korban. Sehingga pada awalnya memang kasus ini kita menduga merupakan laka lantas. Namun dari hasil autopsi ditemukan, dijelaskan oleh ahli bahwa perlukaan pada tubuh korban itu bukan akibat kecelakaan lalu lintas. Demikian. Oke, Pak Kasat, berarti bisa diinformasikan juga ke kami, apakah memang awalnya teman-teman atau pelaku ini berencana untuk membunuh, atau memang awalnya seperti yang Anda bilang tadi, hanya untuk memberikan pelajaran, tapi akhirnya berlebihan sampai akhirnya korban meninggal dunia? Ya, awalnya mereka memang hanya sebatas memberikan pelajaran, namun pada saat aksi itu dilakukan tidak terkontrol sehingga salah satu pelaku pun sempat mengecek ketika korban sudah pingsan itu setelah dipukul kepalanya menggunakan parang. Salah satu pelaku sempat mengecek nadi korban masih hidup, kemudian dihajar lagi. Nah, sehingga ya mereka awalnya ingin memberikan pelajaran, tetapi kalau kita lihat ada juga kesengajaan untuk menghilangkan nyawa karena ada kesempatan mereka untuk memastikan korban itu meninggal atau masih hidup. Baik, untuk kemudian ancaman hukuman kepada para pelaku seperti apa? Karena masih ada di bawah umur juga, Pak Kasat. Ya, kebetulan korban masih di bawah umur, jadi kita tetap menerapkan pasal 80 ayat 3 ya, kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kita subsidiar juga dengan pasal 340 KUH pidana tentang pembunuhan berencana, ancaman hukuman pidana mati seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Baik, terima kasih banyak Kompol Rizky Akbar, Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang atas informasinya kepada kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Salam sehat untuk Anda, Pak Kasat.